Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang raja yang begitu zalim. Raja tersebut merupakan penguasa yang suka memaksa rakyatnya untuk memakan daging babi. Saat itu, raja tersebut memanggil seorang janda bernama Sarah. Janda itu memiliki 7 anak. Ia dipanggil bersama ke-7 anaknya tersebut. Ketika Sarah dan ke-7 anaknya telah berada di istana, raja kemudian memanggil anak Sarah yang paling sulung. Raja tersebut kemudian memberikan sebuah daging babi dan memerintahkan untuk anak tersebut memakan daging babi. "Makanlah ini," kata raja itu. Putra sulung Sarah tersebut kemudian menjawab dengan tegas, "Selamanya saya tidak akan pernah memakan apapun yang diharamkan Allah," jawabnya tegas. Karena menolak perintah raja tersebut, kedua algojo pun kemudian dipanggil untuk langsung memotong tangan dan kaki dari putra sulung Sarah. Bukan hanya itu, para algojo pun kemudian juga memotong tubuh dari anak Sarah, hingga kemudian ia menemui ajal. Setelah itu, raja kembali memanggil anak Sarah yang kedua. Di situ, raja kembali meminta anak Sarah untuk memakan daging babi yang telah disediakan. Tapi anak Sarah yang kedua juga menolak perintah dari raja untuk memakan daging babi. Raja kembali murka. Raja itu kemudian memerintahkan algojo untuk mengambil ceret yang berisi dengan tembaga. Ceret tersebut kemudian juga diisi aspal dan dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, cairan dalam ceret itu kemudian disiramkan kepada tubuh anak Sarah yang kedua, hingga akhirnya ia juga menemui ajalnya. Setelah itu, anak ketiga Sarah kemudian dipanggil raja dan mendapatkan perintah yang sama untuk memakan daging babi. Anak Sarah yang ketiga itu berkata, "Di hadapan Allah, engkau adalah manusia yang lebih hina dibandingkan jika aku memakan hal yang diharamkan Allah." Kemudian raja hanya tertawa sinis. Ia kemudian berkata kepada seluruh penghuni kerajaan, "Apakah kalian tahu mengapa anak ini berani menghinaku? Ia menginginkanku marah agar aku segera menghabisinya. Namun dia salah besar." Raja tersebut kemudian memerintahkan algojo untuk mengupas kulit leher, wajah, hingga kepala dari anak itu. Dan perbuatan kejam sang raja kembali membuat anak Sarah menemui ajalnya. Begitu seterusnya dengan 3 anak Sarah yang lain. Apa yang dilakukan raja kejam itu dengan perintah yang sama, memakan daging babi. Dan jika menolak, raja akan menyiksa dan membunuhnya dengan sadis hingga mereka menemui ajalnya. Dan kemudian, kini tinggal anak Sarah yang paling bungsu yang masih hidup. Saat itu, raja meminta Sarah untuk membujuk anak bungsunya mau memakan daging babi. Sebagai hadiahnya, raja kemudian akan membiarkannya hidup. Sarah kemudian membawa anaknya ke suatu tempat dan berkata, "Anakku, aku menyusui saudara-saudaramu masing-masing selama 2 tahun. Namun kamu berbeda. Kamu aku susui selama 4 tahun. Ini karena ketika kamu lahir, ayahmu sudah meninggal dunia. Semua itu aku lakukan karena tubuh memang lemah dan karena begitu sayangnya aku kepadamu. Maka kepada saudara-saudaramu
aku memiliki satu hak, dan kepadamu aku memiliki dua hak. Sarah melanjutkan, maka atas nama Allah dan hakku kepadamu yang telah mengasuh hingga besar seperti sekarang, aku memohon agar engkau tidak memakan sesuatu hal yang dilarang Allah. Jangan sampai di akhirat nanti kamu tidak bisa bersama dengan 6 saudaramu di surganya. Anak itu kemudian mengiyakan perkataan Sarah. Di hadapan raja, anak itu menyatakan diri untuk menolak tawaran sang raja. Raja pun membunuhnya, sehingga kini Sarah hidup sebatang kara. Raja kemudian juga menyuruhnya untuk memakan daging babi. Tak hanya itu, kali ini raja juga merayu dan menyuapnya. Bila ia berkenan memakan daging babi, maka ia akan diberi raja segala hal, baik itu harta dan lainnya yang ia kehendaki dan inginkan. Namun Sarah tidak tergoda dan pendiriannya tidak goyah sedikit pun. Ia pun menolak dengan tegas tawaran raja. Sontak saja, raja pun murka dan akhirnya memerintahkan algojonya untuk membunuh Sarah. Begitulah nasib yang dialami anak-anak dan Sarah, sebagaimana ditulis Abi al-Dunya dalam kitab Al-Sabr wa Al-Sawab alaihi. Mereka rela kehilangan nyawa demi terhindar dari makanan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram, melainkan neraka lebih utama baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata bagimu." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dari kisah ini, Allah sebenarnya telah menjelaskan, mentolerir siapa saja yang memakan hal yang haram dalam keadaan terpaksa, sebagaimana firman-Nya, "Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Namun, mungkin anak-anak maupun Sarah memiliki pertimbangan lain. Bisa jadi saat itu mereka takut jika menaati perintah raja, mereka justru menjadi budaknya dan justru diperintah untuk melanggar larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu qori kepercayaan Rasulullah. Ketika Nabi memanggilnya, itu artinya ada hal penting. Salah satunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan ayat Al-Quran, wahyu yang baru saja turun. Namun, hari itu tidak seperti biasanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya bukan untuk mengajarkan salah satu ayat. Rasulullah malah memerintahkannya untuk membacakan sebuah ayat. Abdullah bin Mas'ud agak bingung. Tidak seperti biasanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku layak untuk membacakanmu sebuah ayat dari Al-Quran? Bukankah engkau yang lebih layak? Kepada engkaulah Al-Quran itu diturunkan." Protes
protes Ibnu Mas'ud. "Bacalah saja, aku ingin mendengarnya dari orang lain," jawab Rasulullah. Tak ingin membantah, Ibnu Mas'ud pun mulai membaca Al-Quran. Ia membaca surah An-Nisa hingga sampai pada suatu ayat. "Dan bagaimanakah sekiranya kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang saksi, lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka?" Rasulullah memotong bacaan Ibnu Mas'ud. "Berhenti." Ibnu Mas'ud melihat mata Rasulullah telah menitikan air mata. Kisah ini bisa ditemui dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dibacakan Al-Quran. Ia menangis, tanda kalau ia menghayati bacaannya. Itulah mengapa menangis menjadi salah satu kesunahan saat membaca Al-Quran. Tanda bahwa sang qori tersebut menghayati bacaannya hingga menangis, walaupun hal ini tidak bisa menjadi parameter penuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Jika kalian membacanya, maka menangislah. Dan jika tidak bisa menangis, maka pura-puralah untuk menangis." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pura-pura menangis yang dimaksud dalam hal ini adalah berusaha atau memaksa agar mampu menangis. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips agar kita mampu membaca Al-Quran dengan menghayatinya, hingga kita mampu menangis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, pertama, yang harus dilakukan oleh seorang qori adalah menghadirkan rasa sedih saat membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan kesedihan. Imam Al-Ghazali berkata, "Sesungguhnya cara untuk memaksa diri agar bisa menangis saat membaca Al-Quran adalah dengan menghadirkan rasa sedih dalam hati." Tentunya, rasa sedih tidak mungkin bisa serta-merta hadir. Lalu, bagaimana caranya agar rasa sedih itu bisa hadir? Imam Al-Ghazali melanjutkan, cara menghadirkan rasa sedih adalah dengan merenungkan ancaman dan janji-janji Allah. Kemudian, merenungkan kelalaian kita dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Tentu kesedihan akan tak dapat terelakkan. Kemudian menangis. Jika hal-hal tersebut mulai mengingat ancaman, siksaan, dosa, dan lain sebagainya tidak mampu membuat kita menangis, maka menurut Al-Ghazali, hal itu merupakan musibah terbesar dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Sosok sahabat Nabi yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Beliau merupakan seorang penyandang tunanetra sejak kecil. Mengutip buku Kisah Menakjubkan dalam Al-Quran susunan Ridwan Abkari, kekurangannya itu tidak menjadikan Abdullah untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia termasuk satu dari sekumpulan orang yang pertama kali memeluk Islam. Sosok Abdullah dikenal sebagai Muslim yang taat. Dirinya tidak pernah absen menghadiri ceramah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah juga menghafal ayat suci Al-Quran yang diajarkan sang Rasul.
Ummi Maktum memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari bibi istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah. Penamaan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi sebutan karena dirinya terlahir dalam keadaan tunanetra. Meski buta sejak lahir, semangat Abdullah tidak pernah padam ketika mempelajari Islam. Padahal, kala itu kaum muslimin mengalami banyak penindasan di Mekah. Rasulullah SAW pada masa tersebut sibuk berdiplomasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik tokoh-tokoh terkemuka Quraisy agar memeluk Islam. Pada saat yang bersamaan, ada momen yang berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana menyebabkan Rasulullah SAW menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran tersebut termaktub dalam surah Abasa ayat 1 hingga 11. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Ketika ayat-ayat tersebut turun, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW yang sedang sibuk berdiplomasi. Dirinya yang tidak dapat melihat dan tidak paham akan kegiatan yang dikerjakan Nabi SAW meminta sang Rasul mengajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada dirinya. Merasa terganggu, Nabi Muhammad SAW memalingkan wajahnya dengan ekspresi masam. Beliau kembali mengarahkan fokusnya pada orang-orang Quraisy. Setelahnya, turunlah surah Abasyah ayat 1 hingga 11. Pada tafsir Ar-Rahman, susunan Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto, saat itu Rasulullah SAW tidak bermaksud memalingkan wajah dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ia hanya menunda pembicaraan dengannya. Ini dimaksudkan agar obrolannya dengan kaum Quraisy tidak terganggu. Usai turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Rasulullah SAW lebih menghormati Abdullah bin Ummi Maktum. Tiap Abdullah bin Ummi Maktum datang dan duduk di sisi Nabi SAW, ia langsung menanyakan keperluan dan merespon segala pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.